Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B ingin mempresentasikan sistem atau aplikasi yang telah kami buat, di mana sistem yang kami buat adalah aplikasi manajemen tugas dosen dan mahasiswa. Nah, di video kali ini terdapat 3 bagian presentasi. Yang pertama adalah presentasi mengenai dokumen perencanaan manajemen proyek. Di dalamnya nanti akan dijelaskan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam perencanaan manajemen proyek, seperti project charter, project scope statement, WBS, Gantt chart, dan lain sebagainya. Kemudian di bagian kedua adalah perencanaan secara teknis. Di dalamnya ada dokumen analisis kebutuhan dan diagram-diagram yang menjadi tolak ukur kita dalam mengimplementasikan sistem yang akan kita buat. Kemudian di bagian yang terakhir atau di bagian yang ketiga adalah demo aplikasi, di mana kami akan memperlihatkan apa saja fiturnya, bagaimana cara menggunakannya, dan apa yang bisa dilakukan oleh sistemnya. Baik, kita langsung saja masuk ke bagian pertama. Langsung saja permasalahan dan fitur produk. Kenapa kita buat ini? Karena ada beberapa masalah yang sering muncul, seperti kebutuhan pengguna yang belum terdefinisi jelas, data yang tidak sinkron, sampai risiko bug pada fitur-fitur kritis. Jadi solusi yang kita tawarkan adalah aplikasi berbasis web yang punya 3 fitur utama. Yang pertama, modul login, ada akses khusus buat dosen dan mahasiswa. Yang kedua, manajemen tugas, mahasiswa bisa unggah tugas, terus dosen bisa kasih tahu, dan dosen juga bisa kasih komentar atau revisi langsung di situ. Kemudian yang ketiga, monitoring, kita bisa lacak status tugas dan ada notifikasi pengingat deadline-nya. Target dan teknologi, target kita lewat proyek ini adalah supaya alur kerja lebih teratur dan komunikasi antar dosen sama mahasiswa lebih efisien. Untuk urusan teknis, kita pakai sistem manajemen database yang kuat, ada fitur keamanan autentikasi dan sistem backup rutin supaya data tidak hilang selama pengembangan. Kemudian jadwal dan aktivitas. Nah, ini kita buat jadwal. Total waktu yang kita butuhkan untuk itu adalah 18 hari kerja. Rencananya 3 hari pertama. 3 hari pertama untuk analisis kebutuhan, 3 hari berikutnya untuk perencanaan sistem dan desain UI. 5 hari kita pakai untuk implementasi modul utama. Terakhir 7 hari untuk pengujian fungsional sampai serah terima proyek. Risiko dan batasan, tentu kita waspada juga sama risiko kayak gagal upload atau bug di login. Makanya kita akan lakukan stress testing sama unit testing intensif. Batasan kita jelas, kita cuma fokus pada fitur fungsional yang ada di WBS dan harus selesai dalam 18 hari sesuai Gantt chart. Kita berasumsi akses data uji sudah ada dan tidak ada perubahan fitur yang drastis setelah fase analisis selesai. Harapan kita akhirnya kita punya aplikasi yang fungsional, dokumentasi lengkap, dan laporan beres semua. Batasan lingkup in scope dan out scope. Supaya tim tidak bingung dan tidak pusing, saya sudah bagi 2 batasannya. Yang kita kerjakan adalah in scope, ada modul login dosen dan mahasiswa. Fitur unduh dokumen, kolom komentar untuk revisi sama pengingat deadline. Yang tidak kita kerjakan adalah out scope. Ingat, kita tidak buat aplikasi mobile, Android atau iOS, dan tidak ada hubungan sama pembayaran kuliah proyek ini. Fokus web saja. Keempat, rencana kerja dan durasi waktu mengerjakan pengerjaan ini. Waktu pengerjaan kita ini cuma 18 hari kerja, alurnya begini. Hari pertama sampai hari ke-6 itu kita fokus di analisis sama desain sistem. Kemudian hari ke-7 sampai ke-11 itu pekerjaan modul-modul utamanya. Sisanya 7 hari terakhir kita pakai untuk tes semua fitur ya, sampai serah terima. Kemudian ke-5, manajemen risiko kualitas
salah. Yang kelima, sebagai kesimpulan, dokumen ini menunjukkan bahwa dengan scope, statement logis, dan tepat waktu, proyek dapat dikerjakan secara terstruktur dan minimalkan hambatan teknis. Intinya kalau ini scope statement yang kita ikuti dengan benar, saya yakin proyek ini bisa jalan lancar tanpa hambatan teknis. Nah, masuk ke materi yang pertama itu peran penjaga waktu dan logika proyek. Sebagai penjaga waktu dan logika proyek, saya bertanggung jawab untuk memastikan seluruh aktivitas proyek seperti memiliki urutan kerja yang logis, estimasi waktu yang realistis, dan dapat diselesaikan sesuai jadwal. Nah, peran ini penting karena keterlambatan pada satu aktivitas dapat berdampak pada seluruh tahapan proyek. Nah, materi yang kedua itu ada WBS atau Work Breakdown Structure. Nah, selanjutnya saya menyusun Work Breakdown Structure atau WBS. Nah, WBS ini digunakan untuk memecah pekerjaan besar menjadi tugas-tugas kecil agar lebih mudah dikelola, dipantau, dan dijadwalkan. WBS pada proyek ini terdiri dari 5 fase. 5 fase utama yaitu yang pertama analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi kebutuhan dosen dan mahasiswa serta menyusun spesifikasi fungsional. Fase yang kedua itu perancangan sistem, meliputi perancangan alur aplikasi, database, dan antarmuka. Terus yang ketiga itu implementasi sistem, yaitu pembuatan modul login, unggah tugas, komentar dan revisi, status tugas, serta pengingat deadline. Terus fase yang keempat itu ada pengujian, untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai fungsi. Nah, fase yang terakhir itu ada finalisasi yang mencakup dokumentasi, demo aplikasi, dan evaluasi akhir proyek. Masuk ke materi yang ketiga ada Gantt chart atau timeline proyek. Setelah WBS disusun, langkah berikutnya adalah membuat Gantt chart. Gantt chart digunakan untuk mengatur jadwal pengerjaan proyek secara kronologis. Proyek ini direncanakan berlangsung selama 18 hari kerja dengan alur sebagai berikut. Yang pertama itu ada fase analisis, dikerjakan lebih dahulu, dilanjutkan dengan fase perencanaan sistem, kemudian dilanjut fase implementasi, kemudian dilanjut dengan fase pengujian, dan terakhir itu fase finalisasi. Hubungan ketergantungan antar aktivitas ditunjukkan melalui kolom predecessor, sehingga satu tugas hanya dimulai setelah tugas sebelumnya selesai. Hal ini memastikan alur pengerjaan proyek tetap logis dan terkontrol. Terus materi yang keempat itu ada risk register atau resiko teknis. Selain jadwal, saya juga menyusun risk register untuk mengantisipasi resiko teknis yang mungkin terjadi selama proyek. Beberapa contoh risiko yang diidentifikasi antara lain kebutuhan pengguna yang tidak lengkap, kesalahan desain database, bug kritis pada modul login, kegagalan upload tugas saat deadline, hingga risiko kehilangan data. Setiap risiko dianalisis berdasarkan probabilitas, dampak, dan level risiko. Kemudian ditentukan strategi mitigasi seperti validasi kebutuhan, unit testing, stress testing, dan backup data secara berkala. Nah, kesimpulan dari dokumen ini yaitu dokumen ini menunjukkan bahwa dengan pemecahan tugas melalui WBS, pengaturan aplikasi menggunakan Gantt chart, serta analisis risiko melalui risk register, proyek aplikasi pengelolaan tugas dosen mahasiswa dapat dikerjakan secara terstruktur, logis, dan tepat waktu, sehingga meminimalkan hambatan teknis selama proses implementasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu bagian mengenai perencanaan teknis. Yang mana yang pertama adalah dokumen analisis kebutuhan sistem. Kita masuk ke bagian latar belakang terlebih dahulu, di mana sebenarnya UIN Alauddin itu sudah mempunyai aplikasi atau sistem di mana kita bisa mengumpulkan tugas atau manajemen tugas. Tetapi ada beberapa keterbatasan yang ada di dalam sistem tersebut. Yang pertama, dari segi adopsi penggunanya, banyak dosen yang masih memilih menggunakan platform alternatif seperti WhatsApp, email, atau Google Drive karena merasa platformnya itu mungkin agak kurang praktis. Kemudian yang kedua, dari segi UI-nya, tampilan sistem dari yang ada sekarang itu masih terkesan kurang modern dan kurang user friendly, sehingga mengurangi minat pengguna untuk menggunakannya secara konsisten. Dan yang ketiga, dari segi fungsionalitas,
platform yang ada di sistem yang sudah ada itu beberapa fitur pentingnya itu belum tersedia. Misalnya tidak ada statistik dan laporan yang komprehensif, kemudian dari fitur komunikasinya itu masih belum terintegrasi dengan baik dan lain sebagainya. Kemudian alasan yang keempat adalah masalah fragmentasi. Karena platform yang ada kurang memadai, dosen dan mahasiswa menggunakan berbagai platform yang berbeda, sehingga informasi menjadi tidak terpusat dan sulit untuk dikelola. Nah, kemudian kita masuk ke bagian tujuan sistemnya. Di sini kurang lebih ada 6 tujuan kita membangun sistem ini. Yang pertama adalah memudahkan dosen dalam membuat, mengelola, dan menilai tugas secara digital. Kemudian yang kedua, memudahkan mahasiswa dalam mengumpulkan tugas dan melihat status penilaian secara real time. Dan yang ketiga, kemudian menyediakan sistem tracking yang jelas untuk status tugas dan proses revisi. Kemudian memberikan notifikasi deadline secara otomatis untuk menghindari keterlambatan. Kemudian menyediakan platform komunikasi yang terdokumentasi melalui fitur komentar dan menghasilkan laporan nilai serta statistik akademik untuk evaluasi. Lalu kita masuk ke bagian identifikasi stakeholder. Nah, dalam sistem ini terdapat 3 stakeholder utama. Yang pertama adalah mahasiswa sebagai pengguna yang mengambil mata kuliah dan mengumpulkan tugas. Nah, mereka ini membutuhkan kemudahan dalam yang pertama melihat semua tugas dalam satu platform, kemudian mengumpulkan tugas dalam file attachment, melakukan revisi jika diminta, dan menerima notifikasi deadline. Nah, kalau di bagian dosen, dosen ini dia sebagai yang memberikan dan menilai tugas. Mereka membutuhkan apa saja? Yang pertama, tools untuk membuat dan mengelola tugas. Kemudian, kemudahan dalam melihat dan mendownload submission. Kemudian yang ketiga, fitur untuk memberikan nilai dan feedback yang terstruktur, dan statistik performa mahasiswa per kelas. Lalu yang ketiga ada admin sebagai pengelola. Jadi fungsi admin ini sebagai pengelola sistem yang bertanggung jawab dalam mengelola data user dan mata kuliah, memantau penggunaan sistem, dan menghasilkan laporan sistem secara keseluruhan. Selanjutnya kita masuk ke bagian kebutuhan fungsional. Nah, di sini ada dokumentasikan kebutuhan-kebutuhan dalam yang harus ada di dalam sistem kita, di mana berdasarkan analisis sistem ini setidaknya memiliki 52 kebutuhan fungsional yang dikelompokkan menjadi 9 modul utama. Yang pertama itu modul autentikasi, yang mana modul ini mencakup registrasi dengan validasi email kampus, lalu auto detect role berdasarkan NIM atau NIP, dan login dengan keamanan yang terjamin. Kemudian modul yang kedua adalah modul manajemen kelas untuk dosen, di mana di dalam modul ini ada membuat dan mengelola kelas, menambah dan menghapus mahasiswa dari kelas, dan melihat daftar mahasiswa per kelas. Lalu modul yang ketiga itu adalah manajemen tugas untuk memungkinkan dosen untuk membuat tugas dengan detail lengkap termasuk deadline, lalu mengupload file lampiran dan mengatur penalti untuk keterlambatan, dan juga bisa untuk mengubah status tugas seperti itu. Lalu kita masuk ke modul yang selanjutnya, yaitu modul submission tugas, di mana modul ini memungkinkan mahasiswa untuk mengumpulkan tugas dengan file dan catatan, lalu sistem otomatis mendeteksi submission terlambat, melakukan revisi jika status tugas adalah revisi, dan melihat status submission secara real time. Selanjutnya ada modul penilaian dari dosen, di mana dengan modul ini dosen itu memiliki kemampuan untuk melihat semua submission mahasiswa, memberikan nilai dari 0 sampai 100, mengubah status menjadi diterima, revisi, atau ditolak, dan melakukan batch grading untuk efisiensi. Selanjutnya ada modul komentar dan feedback, di mana memfasilitasi komunikasi dengan fitur komentar dua arah antara dosen dan mahasiswa, upload file lampiran di komentar, dan histori komentar yang tersimpan.
Lalu ada modul notifikasi, di mana modul notifikasi yang sangat penting ini memungkinkan notifikasi otomatis untuk tugas baru. Kemudian deadline remember H-1 secara otomatis. Lalu notifikasi saat submission dinilai dan notifikasi untuk komentar baru. Kemudian di sini ada modul laporan dan statistik, di mana mahasiswa dapat melihat statistik performa pribadinya. Lalu ada di sini modul profil, di dalamnya akan ada nama, NIM, nomor telepon, dan lain sebagainya. Kita masuk ke kebutuhan non-fungsional, di mana selain kebutuhan fungsional, sistem ini juga memiliki setidaknya 27 kebutuhan non-fungsional yang mencakup pertama dari segi keamanannya, di mana password itu dienkripsi menjadi wire script. Ya, jadi di database nanti itu tidak bisa kelihatan passwordnya secara langsung. Nanti yang kelihatan itu akan huruf-huruf yang panjang. Kemudian proyeksi CSPF untuk semua form. Lalu ada role based access control yang ketat dan session management yang aman. Kemudian dari segi performa, di mana loading time itu maksimal 3 detik, kemudian dapat menangani 500 concurrent users, lalu mengupload maksimal 20 MB untuk submission dan 10 MB untuk lampiran tugas. Kemudian dari segi usability, di mana interface, response, dan mobile friendly, lalu menggunakan tema hijau khas UIN Alauddin Makassar, lalu interface intuitif dan mudah digunakan, dan error message yang informatif. Dan dari segi keandalan selanjutnya, di mana uptime minimal 99,5%, backup otomatis dari setiap hari, lalu error handling yang komprehensif, dan recovery maksimal 4 jam jika terjadi masalah. Selanjutnya kita masuk ke batasan sistem, di mana di sini terdapat setidaknya 3 batasan. Pertama dari batasan teknis, di mana email register harus menggunakan domain dari UIN Alauddin kampus UIN Alauddin Makassar. Kemudian file upload maksimal 20 MB, lalu format file yang didukung ada PDF, doc, kemudian PPT, JPG, PNG, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, sistem memerlukan internet connection untuk akses. Lalu untuk batasan bisnis, di mana data NIM atau NIP harus terdaftar di database kampus. Lalu ini artinya yang bisa mendaftar atau bisa login di website itu hanya orang-orang yang terdaftar di database kampus. Kemudian mahasiswa hanya dapat mengakses kelas yang sudah di-enroll. Kemudian dosen hanya dapat mengelola kelas yang di-upload, dan submission tidak dapat diedit setelah dinilai, kecuali statusnya itu revisi. Lalu batasan fungsional, di mana sistem tidak support video call atau live chat. Sistem itu tidak dapat support group assessment kalau collaboration. Lalu sistem tidak memiliki plagiarisme checker. Kemudian sistem tidak terintegrasi dengan LMS eksternal. Lalu kita masuk di asumsi dan dependensi. Asumsinya, UIN Alauddin memiliki database kampus yang dapat diakses untuk validasi NIP dan NIM. Dari segi dependensi, di mana kita menggunakan Laravel Framework series, kita menggunakan Laravel Framework yang versi 10, lalu PHP yang kita gunakan versi 8, dan kita menggunakan MySQL database, lalu web server kita menggunakan APC, dan SMTP server untuk email notification. Ini dia kriteria penerimanya. Lalu di sini ada beberapa risiko dan mitigasinya. Bisa dilihat risiko operasional, timeline dan milestone, dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi kesimpulannya, sistem pengelolaan tugas mahasiswa atau SPTM UIN Alauddin Makassar telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan manajemen tugas akademik secara digital dengan 52 kebutuhan fungsional dan 27 kebutuhan non-fungsional yang telah diidentifikasi. Nah, sistem ini siap untuk diimplementasikan dan digunakan oleh Sivitas Akademika UIN Alauddin Makassar. Sistem ini dibangun dengan teknologi modern, di mana kita menggunakan framework Laravel versi 10 dan mengikuti best practice dalam pengembangan web application, sehingga dapat dijamin keamanan, performa, dan skalabilitas sistem untuk penggunaan jangka panjang. Selanjutnya kita masuk ke diagram. Ini adalah diagram use case.
Nah, di mana apa yang bisa dilakukan, diagram use case ini memperlihatkan setiap stakeholder itu dia bisa melakukan apa saja. Kita langsung lihat di sini, mahasiswa itu dia bisa melakukan lihat statistik, lihat nilai, kemudian lihat status tugas, lihat submit tugas, lihat notifikasi, lalu dia bisa lihat tugas juga, kelola komentar, dan dia bisa mendownload file tugas, revisi tugas, dan kemudian dia bisa juga namanya dia bisa melihat mengedit profile, dia bisa logout dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat di sini. Untuk dosen dia bisa uh, uh, membuat tugas, menghapus tugas, memberi nilai, memberi feedback juga bisa, mengirim komentar, lalu mengubah status submission dan lain sebagainya. Teman-teman bisa melihat juga di sini. Oke, ini untuk use case diagramnya. Lalu ini untuk kita masuk ke activity diagram. Di mana activity diagram ini mengenai register atau login ya. Register atau login di dalam sistemnya. Di mana di sini kita akan buka halaman register terlebih dahulu, lalu isi form registrasi gitu. Di mana di sini kita akan input name atau NIP, nama, input mail, password, konfirmasi password, lalu kita klik tombol register. Nah, di sini validasi form, di mana jika gagal maka akan ada tampilan error validasi. Nanti akan kembali lagi ke awal gitu ya. Errornya ini bisa apa saja, bisa karena emailnya tidak terdaftar di database, bisa jadi juga karena antara password dan konfirmasi passwordnya itu tidak sama, bisa jadi error dan lain sebagainya. Dan jika tidak error, maka email domain valid. Ini maksud saya, email domain valid ini apakah dia memakai domain UIN atau dalam artian dia berada di database UIN, dia terdaftar di UIN atau tidak. Kemudian jika tidak, maka akan error dan kembali ke atas. Kemudian jika valid, maka akan dilihat di sini apakah NIM-nya itu terdaftar atau tidak. Jika tidak terdaftar, kembali ke atas. Jika ya, maka dia akan lanjut ya. Lalu di sini kita lihat di sini, kita ambil lagi data dari database kampus, di mana kita menentukan panjang NIM dan NIP, di mana jika NIM-nya itu kurang dari 15 digit, maka dia akan masuk ke dalam mahasiswa. Jika NIM-nya lebih atau sama dengan 15 digit, maka dia role-nya jadi dosen. Seperti itu. Lalu di sini ada set prodi dan fakultas, password, simpan ke database atau login. Nah, di sini role-nya dia bisa menjadi mahasiswa, dia bisa menjadi dosen. Kalau mahasiswa nanti ditampilkan dashboard mahasiswa beserta fitur yang ada yang bisa diakses oleh mahasiswa. Kemudian kalau dosen dia akan masuk ke dashboard dosen beserta nanti di dalamnya ada fitur-fitur yang bisa diakses oleh dosen dan selesai. Nah, mungkin ini saja dari activity register. Selanjutnya mengenai activity diagram lainnya. Alur pembuatan tugas oleh dosen. Proses dimulai saat dosen login ke sistem dan memilih kelas yang akan diberikan tugas. Dosen kemudian membuat tugas baru dengan mengisi judul, deskripsi, tipe tugas, bobot nilai, serta deadline. Jika diperlukan, dosen dapat menambahkan file lampiran dan sistem akan memvalidasi file tersebut. Selanjutnya, dosen mengatur kebijakan keterlambatan, apakah mahasiswa diperbolehkan submit terlambat, dan apakah ada penalti nilai. Setelah semua pengaturan selesai, dosen dapat menyimpan tugas sebagai draft atau langsung mempublikasikannya. Jika tugas dipublish, maka sistem secara otomatis mengirim notifikasi kepada seluruh mahasiswa di kelas. Alur pengumpulan tugas oleh mahasiswa. Dari sisi mahasiswa, proses dimulai dengan login ke sistem, memilih mata kuliah, lalu memilih tugas yang tersedia. Mahasiswa dapat melihat detail tugas dan sistem akan mengecek apakah tugas tersebut sudah pernah disubmit. Jika belum, mahasiswa akan diarahkan ke form submit. Jika tugas sebelumnya berstatus revisi atau ditolak, sistem menyediakan form submit. Mahasiswa mengunggah file tugas dan sistem akan melakukan validasi file. Jika tidak valid, sistem menampilkan error. Jika valid, sistem akan mengecek deadline. Apabila pengumpulan masih dalam batas waktu, tugas langsung disubmit. Jika sudah melewati deadline, sistem akan mengecek apakah submit terlambat diizinkan. Jika tidak diizinkan, sistem akan menolak pengumpulan. Jika diizinkan, tugas tetap disimpan dengan status terlambat. Setelah berhasil, data disimpan ke database dan dosen akan menerima notifikasi. Alur penilaian tugas oleh dosen. Setelah mahasiswa mengumpulkan tugas, dosen dapat melihat daftar submission berdasarkan kelas dan tugas. Dosen bisa memfilter submission berdasarkan status, seperti pending, diterima, atau semua. Setelah itu, dosen memilih submission, mengunduh file, dan melakukan review.
Berdasarkan kualitas tugas, dosen dapat memberikan 3 keputusan: diterima dengan nilai, revisi dengan komentar, dan ditolak dengan alasan penolakannya. Setelah penilaian disimpan, sistem mengupdate database dan mengirim notifikasi hasil penilaian ke mahasiswa. Dosen dapat melanjutkan menilai submission yang lain atau mengakhiri proses. Alur notifikasi otomatis deadline. Sistem juga memiliki mekanisme notifikasi berbasis waktu. Setiap hari pada jam tertentu, sistem akan mengecek tugas apakah deadline H+1 atau hari sebelumnya batas pengumpulan. Sistem kemudian mengecek setiap mahasiswa di kelas. Notifikasi hanya akan dikirimkan kepada mahasiswa yang belum submit atau yang statusnya revisi atau ditolak. Dengan cara ini, sistem menghindari notifikasi yang tidak perlu dan memastikan pengingat hanya diterima oleh mahasiswa yang benar-benar membutuhkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai gambar ataupun IRD untuk sebuah sistem manajemen pembelajaran atau sistem akademik kampus. Di diagram ini menggambarkan bagaimana data disimpan dan saling berhubungan. Berikut penjelasan alur sistemnya. Jadi yang pertama itu user ataupun tabel pengguna. Ini adalah tabel pusat yang menyimpan data untuk semua orang yang terlibat. Adapun kolom penting dalam tabel ini yaitu NIM ataupun nomor identitas, yang kedua email, ketiga password, dan yang keempat role. Adapun kolom role ini menentukan apakah pengguna tersebut mahasiswa ataupun dosen. Selanjutnya tabel mata kuliah. Tabel ini berisi daftar ataupun pelajaran yang tersedia di kampus. Adapun kolom penting dalam tabel ini yaitu kode MK, nama MK, SKS, dan prodi. Setelah kelas tersedia, mahasiswa mulai masuk ke dalam sistem. Ini adalah tabel penghubung antara user atau mahasiswa dan kelas. Fungsinya mencatat siapa mengambil kelas, apa. Tabel ini juga nantinya menyimpan nilai akhir mahasiswa untuk kelas tersebut dan statusnya aktif atau drop out. Selanjutnya yaitu proses belajar mengajar, tugas dan pengumpulan. Tabel ini dosen membuat tugas dan untuk kelas tertentu. Tabel ini berisikan judul, deskripsi, deadline, bobot nilai, dan file lampiran ataupun soal. Submission. Dalam tabel ini, ketika mahasiswa mengerjakan tugas, datanya akan masuk ke sini. Adapun relasinya itu mahasiswa mengumpulkan submission untuk sebuah tugas. Tabel ini berisikan file submission ataupun jawaban mahasiswa dan submitted at atau waktu kumpul, dan status apakah terlambat is late. Di sini juga dosen akan memberi nilai per tugas. Selanjutnya interaksi dan umpan balik atau komentar dan notifikasi. Untuk mendukung komunikasi dalam proses belajar, dosen atau mahasiswa bisa saling berbalas komentar pada sebuah tugas yang dikumpulkan. Adapun relasinya yang submission memiliki komentar. Tabel ini menyimpan isi teks komentar dan siapa yang menulisnya dalam kurung user _id. Sedangkan di notification, sistem mengirimkan pemberitahuan ke user seperti contoh notifikasi deadline, tugas sudah dekat, atau tugas telah dinilai. Jika diagram sebelumnya adalah IRD, yaitu fokus bagaimana data disimpan di database, diagram ini fokus pada bagaimana kode program bekerja dan berinteraksi dalam sistem LMS tersebut. Berikut adalah penjelasan alur logika sistem. Yang pertama, pintu masuk ataupun auto controller.
ini adalah pengendali ataupun pintu masuk. Memiliki fungsi metode seperti login request, register atau request, dan logout request. Kontrol ini menggunakan user, class user untuk memverifikasi siapa yang mencoba masuk. Selanjutnya di kelas, yaitu objek utama tempat interaksi terjadi. Kelas ini memiliki relasi dengan user, dosen yang mengajar, dan mata kuliah dalam kurung materi yang diajarkan. Dalam enrollment, kelas perantara ketika mahasiswa mendaftar. Kelas objek enrollment dibuat untuk menghubungkan user mahasiswa dengan kelas. Selanjutnya manajemen tugas. Ketika dosen ingin memberi pekerjaan rumah, tugas controller adalah pengendali logika tugas. Punya fungsi store request untuk menyimpan tugas baru atau update. Untuk mengedit, controller ini mengelola objek tugas. Adapun tugas representasi satu item pekerjaan memiliki logika cerdas di dalamnya. Contohnya, is overdue. Cek apakah sudah telat atau days until deadline. Hitung mundur sisa hari. Selanjutnya keempat, pengumpulan dan penilaian. Submission control, yaitu menangani logika pengumpulan serta memiliki fungsi store dalam kurung mahasiswa upload file, update status dalam kurung dosen memberi nilai atau revisi, dan download dalam kurung untuk mengunduh file tugas. Selanjutnya di submission. Objek hasil pekerjaan mahasiswa terhubung langsung ke tugas dalam kurung tugas mana yang dikerjakan dan user siapa yang mengerjakan. Lanjut ke komentar. Komentar baik dosen ataupun mahasiswa bisa membuat objek komentar yang menempel pada sebuah submission dalam kurung untuk revisi atau didiskusi. Selanjutnya pada sistem notifikasi, ini adalah mesin otomatis di balik layar yang membuat sistem terasa hidup. Notification service, sebuah layanan khusus. Dia tidak menyimpan data, tapi melakukan aksi. Fungsinya, send deadline reminders dalam kurung mengirim pengingat otomatis, notifi new tugas memberitahu ada PR baru, atau notifi grade update memberitahu nilai sudah keluar. Selanjutnya pada bagian notification, objek pesan yang dihasilkan oleh service di atas untuk ditampilkan kepada user. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian demo aplikasi atau sistem yang telah kami buat. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita masuk ke dalam sistemnya, di mana kita akan berada di tampilan login. Nah, di sini kita juga sebenarnya bisa daftar dulu, di mana kalau kita mau daftar, itu syaratnya kita harus menggunakan email kampus. Jadi kita betul-betul orang yang mau mendaftar itu dia harus terdaftar di kampus atau dia harus berada di database kampus. Nah, berhubung saya sudah daftar tadi, maka kita langsung saja memasukkan akunnya. Dimana di sini yang ada di sebelah kiri adalah akun dosen dan yang ada di sebelah kanan adalah akun mahasiswa. Kita kasih masuk dulu sesuai dengan password masing-masing. Oke. Ini adalah tampilan dari dashboard mahasiswa dan ini adalah tampilan dari dashboard dosen. Mungkin kita ke profil dulu, langsung profil, di mana di sini profilnya kita bisa lihat ada NIM atau NIP, email, nama lengkap, program studi fakultas, nomor, foto profil, kemudian kita juga bisa ubah password. Nah, di sini juga ada role-nya masing-masing, ada mahasiswa, ada dosen. Nah, di sini kita bisa ubah namanya, kita bisa ubah nomor telepon, kita juga bisa ubah foto profilnya ya. Misalnya kita ubah sini, simpan perubahan. Nah, di sini sudah terubah. Sini passwordnya bisa ya kita ubah dulu. Password. Jadi di sini kita ubah 2 3 4 5 6 7 8 10. Ini beda ya. 1 2 3 kita ubah. Oke, kalau kita logout dulu, lalu kita masukkan password yang kita sudah ubah.
6, 7, 8, 9, 10. Maka akan masuk. Artinya passwordnya betul-betul terupdate. Nah, setelah itu dari profil kita bisa di sini notifikasi. Nah, notifikasinya di sini notifikasinya bisa tugas, submission kalau di sisi dosen, kalau di mahasiswa itu ada tugas baru ya. Nah, selanjutnya di sini kita lihat di kelas saya di sisi dosen dan mata kuliah saya di sisi mahasiswa. Nah, di sini akan ada kalau di bagian dosen kelas saya dia akan menampilkan mata kuliah yang diampu oleh si dosennya. Sedangkan kalau di mata kuliah di sini akan ditampilkan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Selanjutnya di bagian dosen ada submission masuk, di bagian mahasiswa ada tugas saya. Nah, di sini nanti di sini belum ada ya karena belum diisi. Nanti akan menampilkan di sisi mahasiswa akan menampilkan tugas, di sisi dosen akan menampilkan submission atau tugas yang dosen berikan. Sini kita akan coba menambahkan tugas ya. Oke, di sisi dosen ini dia juga bisa menambah kelas baru. Nah, jadi dia bisa, tapi kelasnya itu hanya pada mata kuliah yang diampu. Jadi lagi-lagi kita bergantung pada kampus ya. Kalau kampusnya cuma kasih si terdaftar dosen ini di 3 matkul ya, maka dia hanya bisa membuat 3 kelas saja. Jadi misal B, C ya. Sini 205. Ya. Kita coba buat kelas saja langsung. Nah, di sini sudah ada kelasnya. Tuh. Oke, sini sudah ada kelasnya. Nah, kita coba di sini menambahkan tugas ya. Karena di sini si dosennya itu mengajar Abdullah di kelas 2 ya. Kita coba di kelas pemrograman di pemrograman web saja. Nah, di sini dia kelas pemrograman webnya, di mana ada di halaman ini kita bisa kelola mahasiswa. Di sini akan ada daftar mahasiswa, kita bisa tambah ke kelas, ya mahasiswa yang tambah ke kelas mana gitu ya. Lalu ada edit kelas, kita bisa edit juga ya. Lalu di sini daftar nilai, menampilkan nilai-nilai dari mahasiswa. Nah, oke. Kalau di sesi mahasiswanya, kalau dia mau melihat detail kelas yang tampil ini seperti ini. Oke, kita coba menambahkan tugas pertama ya. Misal judulnya final. Kerjakan segera. Misalnya tugas kelompok, misalnya buat nilai dari 0 sampai 100 dan waktunya itu selama 1 minggu. Oke, kita bisa lampirkan file juga. Soal ini bebas. Nah, di sini kita bisa izinkan pengumpulan terlambat atau tidak. Misalnya kita tidak mau pengumpulan terlambat. Oke, di sini tugasnya sudah ada. Kita coba cek di tugas saya. Nah, sini sudah ada ya. Kalau sudah ada, kita bisa download lampiran. Nah, ini lampiran yang diberikan oleh dosen. Lalu di sini tempat pengumpulan tugasnya. Jadi kita kumpul tugas. Ini 1 file PDF. Ya. Kita kumpulkan. Ya, setelah dikumpulkan, nanti kita lihat di bagian submission masuk. Kita lihat di bagian detail. Nah, ini adalah tugas yang dikumpulkan oleh Abdullah Rahman. Di sini kita bisa download filenya. Ini filenya, nanti kita bisa lihat. Oke. Nah, ini dia file yang dikumpulkan tadi. Lalu di sini kita bisa kasih status penilaian apakah perlu direvisi, apakah diterima atau ditolak tugasnya. Misal kita revisi. Yang perlu revisinya. Oke, sudah. Coba kita lihat. Nah, karena statusnya perlu direvisi, maka otomatis di sisi mahasiswa akan terulang pengumpulannya dan ada peringatan seperti ini. Di sini misal kita revisi ya.
Nah, di sini kita lihat di bagian feedback juga chat dari si dosen itu bisa kelihatan. Misalnya perbaiki isinya, kita bisa lihat, berarti kita tahu apa yang perlu direvisi. Kita kumpulkan. Lihat, harusnya sudah terperbarui. Ini sudah ini ya, sudah direvisi. Kita bisa download filenya lagi, lalu kita ubah misalnya diterima, kita ubah nilainya juga. Kita kasih catatan. So, kita kasih feedback seperti itu atau komentar. Nah, di sini sudah terupdate. Dan di sini kita juga bisa balas komen dari si dosen. Oke, sudah terkirim ya. Di sini ada ruang untuk di mana mahasiswa dan dosen itu bisa saling berkomunikasi. Baik, selanjutnya kita coba kasus di mana misalnya si dosen membuat tugas yang statusnya itu tidak boleh atau tidak bisa dikumpulkan jika terlambat. Kita coba buat tugasnya dulu. Misalnya sini meet, deskripsinya bebas, kita atur waktunya. Oke, ya, coba ya. Oke, kita coba cek tugasnya apakah sudah ada. Ini sudah ada ya, tinggal 39 detik dari sekarang. Kita tunggu apakah ketika waktunya sudah lewat betul-betul tidak bisa terkumpul atau tetap bisa. Harusnya tidak bisa ya. Oke, ini sudah statusnya terlambat. Kita coba kumpul. Nah, di sini kita lihat ya, waktu pengumpulan telah habis, dosen tidak mengizinkan pengumpulan tugas yang terlambat. Artinya betul-betul sistemnya itu berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita izinkan? Kita izinkan pengumpulannya itu terlambat. Jadi mahasiswa bisa tetap kumpul tugas, tapi ada penalti. Nah, misalnya 10% ya. Kita simpan perubahan. Kita coba refresh lagi. Nah, sini ada. Kita coba kumpul tugasnya. Oke. Oke. Di sini tugasnya terkumpul. Lalu kita coba nilai ya. Nilai misal harusnya dia dapat 90. Nah, ini langsung otomatis menjadi 81. Kenapa? Karena dia dikurang dengan 10% dari nilai yang seharusnya, ya. Oke. Dan di sini kita juga bisa dosen bisa apa namanya? Dia bisa mengubah mengedit tugasnya, lalu dia bisa mengubah status dari tugasnya ini, apakah di closed, apakah di draft atau di publish. Kalau misal di draft, artinya nanti si mahasiswa ini nggak bisa lihat tugasnya, kan? Begitupun kalau di close. Tapi kalau di publish, nanti di mahasiswa itu akan muncul lagi seperti itu. Dan di sisi dosen ini nanti kita bisa kelola mahasiswa, ya. Lalu kita bisa edit kelas, lalu kita bisa lihat daftar nilai dari mahasiswa. Misalnya kita programan ya, daftar nilai. Nah, di sini sudah ada nilai dari Abdullah Rahman dari 2 tugas. Oke, mungkin segitu saja dari presentasi kami pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.